Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Kinaptaisi dengan NIM 103012400294. Hari ini saya akan mengerjakan tugas subCLO kalkulus 313 yang berkaitan dengan fungsi vektor. Pada video ini kita akan mengerjakan dua soal yang akan kita selesaikan di video ini. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menyelesaikan soal fungsi vektor yang berkaitan dengan kita lihat dulu soalnya. Di sini ditanyakan sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat dikurangin 3T ditambah 2K, yang dimana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dengan T lebih dari 0. Di sini kita mendapatkan pertanyaan dari A sampai E, yaitu apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang berikan. Yang kedua, yang B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Nah, berikan juga argumen untuk setiap jawaban. Lalu juga ditanyakan pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Nah, yang keempat, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Dan yang terakhir, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, diketahui kurva berikut yang dimana Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0, lalu juga tentukan besar kelengkungan di kurva di titik 0,0. Oke, langsung saja kita akan kerjakan nomor 1 dulu. Untuk mengerjakan soal nomor 1A ya. Nah, jadi untuk pada soal pertama ini diketahui persamaannya yaitu RT sama dengan sin TI ditambah cos TJ ditambah T kuadrat kurang 3T tambah 2K, yang dengan T lebih dari sama dengan 0 dan komponen K menyatakan ketinggian. Di sini untuk yang A kita kan ditanyakan untuk pada bagian A ini apakah partikel pernah bergerak ke bawah. Nah, untuk mengetahui dia partikel bergerak ke bawah atau enggak, kita harus tahu kalau gerakan ke bawah berarti dia turun, yang mana setiap turunan terhadap waktu dari komponen K yaitu ketinggian itu harus negatif. Komponen K yang dimaksud itu adalah berarti komponen K sama dengan ZT sama dengan T kuadrat kurang 3T tambah 2, itu komponen yang ini. Nah, berarti kita mencari turunan untuk dari komponen K tersebut, yang dimana turunan dari ZT sama dengan 2T kurang 3. Nah, partikel akan bergerak ke bawah jika nilai Z turunan T itu kurang dari 0. Maka artinya berarti ZT sama dengan 2T kurang 3 kurang dari 0, yang dimana nilai T sama dengan berarti kan jadi 2/3 ya, berarti di bawah 1,5. Nah, karena T lebih dari sama dengan 0, maka untuk 0 karena T kurang lebih dari sama dengan 0, maka untuk T di antara 0 sampai 1,5 partikel bergerak ke bawah.
ke bawah. Maaf, agak tidak terbaca tulisan saya kok. Jadi selama dia T lebih dari 0, maka untuk nilai T di antara 0 sampai 1 di bawah, di antara 0 sampai kurang dari 1,5, partikel bergerak ke bawah. Jadi argumen yang untuk argumen pada soal ini ya, partikel bergerak ke bawah ketika T di antara nilai 0 sampai kurang dari 1,5. Oke, kita akan lanjut untuk soal yang B. Ini kan untuk yang A ya. Kita lanjut untuk yang B. Mungkin agak terlihat. Nah, di sini ditanyakan apakah partikel pernah berhenti bergerak. Nah, kita harus tahu partikel akan berhenti bergerak jika kecepatan totalnya 0. Kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan turunan dari posisi, yang dimana terdapat fungsi yaitu Vt cos dia saya sama dengan maksud saya sorry bukan yang ini. Vt sama dengan dr t per dt, yang dimana kita memakai fungsi awal tadi yaitu cos i cos ti dikurang sin tj ditambah turunan dari fungsi awal itu 2t dikurang 3k. Saya agak tulis, yang dimana magnitudo kecepatannya itu bisa kita masukin aja ke rumus ini, yaitu akar dari cos ini sebenarnya masih rumus yang sama, cuman bedanya di akarin dan di kuadratin, yaitu cos t kuadrat ditambah negatif sin t kuadrat ditambah 2t kurang 3 kuadrat sama dengan akar dari 1 ditambah 2t kurang 3 kuadrat, yang dimana magnitudo kecepatan ini selalu positif karena akar dari 1 ditambah 2t kurang 3 kuadrat lebih dari sama dengan 1 untuk semua nilai t, untuk semua t, yang dimana jawabannya tidak, partikel tidak pernah berhenti karena kecepatannya selalu lebih dari 0, yang dimana untuk jawaban atau argumen pada soal B ini partikel tidak bergerak. Untuk soal tadi kan berarti iya kan, ya, argumennya iya dan ini tidak. Tunggu, saya akan lengkapin dulu. Berarti kalau untuk soal yang A berarti iya, partikel pernah bergerak ke bawah saat nilai T di antara 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5, dan ini tidak untuk tidak, ini untuk soal B itu tidak. Oke, balik lagi ke soal yang C ya. Yang C. Di sini ditanyakan kapan ketinggian 12 meter dicapai. Nah, kita tahu saat mencari T saat ZT sama dengan 12, kita masukin saja ke nilai yang ini, maksudnya nilai K kita langsung substitusi saja. Langsung kita hitung saja. Jadi cari T saat ZT sama dengan 12, yang dimana T kuadrat dikurangin 3T, kita memakai persebaran tadi, 3T ditambah 2 sama dengan 12, yang dimana T sama aja dengan T kuadrat dikurangin 3T dikurang 10 sama dengan 0. Lalu kita di sini melakukan faktorisasi, itu jadi T kurang 5 dan T tambah 2 sama dengan 0, yang dimana nilai T itu ada 2, itu T sama dengan 5 atau T sama dengan min 2. Nah, karena T kita mengetahui yaitu
pada soal T lebih dari 0, maka kita pilih T sama dengan 5. Jadi untuk jawaban pada soal C ini, partikel mencapai ketinggian ketinggian 12 meter saat T sama dengan 5 detik. Nah, karena yang ditanya itu adalah waktu, atau ya bisa dibilang waktu kapan ketinggian 12 meter dicapai, sehingga tidak mungkin kalau kita memilih T sama dengan min 2. Jadi kita pilih T sama dengan 5 atau 5 detik. Oke, kita lanjut untuk bagian D. Berapakah kecepatan saat ketinggian 12 meter? Nah, untuk mencari kecepatan saat ketinggian 12 meter, kita substitusi saja nilai T yang sudah kita cari, yaitu sama dengan 5, ke persamaan yang ini. Ya, persamaan ini. Yang tadi sudah kita hitung untuk bagian A sama B. Yang dimana dengan VT-nya sama dengan 5, jadi V5 sama dengan cos 5I dikurang sin 5J ditambah 2 dikali, karena T-nya udah kita tahu, jadi 2 kali 5 dikurang 3 K, yang dimana hasilnya jadi cos 5I dikurang sin 5J ditambah 7K. Nah, karena kita disuruh untuk mencari kecepatan, kita juga akan menghitung magnitud kecepatannya, yaitu kita akarkan, yang dimana nilai mutlak V T sama dengan T sama dengan 5 sama dengan cos 5 kuadrat ditambah sin 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat, yang hasilnya sama dengan akar 1 ditambah 49 sama dengan akar 50. Akar 50 bisa disederhanakan menjadi akar 25 akar 2, yang dimana akar 25 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 2. Karena kita mencari nilai magnitud kecepatan, maka satuannya meter per second. Jadi untuk jawaban pada soal D kali ini, kecepatan partikel adalah 5 akar 2 saat ketinggian 12 meter. Partikel sama dengan 5 akar 2 meter per second. Jangan lupa untuk satuannya. Ini mungkin terlihat ya cara saya ini. Ya mungkin terlihat. Saat ketinggian 12 meter. Oke, karena untuk bagian ini tidak cukup, kita balik saja. Dan untuk last atau soal terakhir, kita ditanya vektor arah berapakah vektor arah garis singgung saat ketinggian 12 meter. Nah, karena kita sudah menemukan nilai T sama dengan 5, kita masukin aja ke persamaannya. Yang dimana garis singgung diwakili oleh vektor kecepatan pada T sama dengan 5. Garis singgung diwakili oleh vektor kecepatan dengan nilai T maka V5 sama dengan, balik lagi ke persamaan awal, yaitu cos 5I dikurang sin 5J tambah 7K ditambah 7K, yang dimana bentuk ini sudah menjadi vektor arah, yang dimana kita bisa mendapatkan kesimpulan vektor arah garis singgung ini adalah cos 5i dikurang sin 5J
ditambah 7K. Baik, untuk sekian untuk pengerjaan soal pertama. Kita lanjutkan untuk pengerjaan soal nomor 2, yang dimana terdapat bagian sub soal, yaitu bagian A dan B. Kita akan mencari untuk mengerjakan soal bagian A terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk mencari turunan di titik X sama dengan 0. Nah, diketahui juga nilai kurva yang diberikan, yang dimana bentuknya itu Y sama dengan 0 jika nilai X kurang dari sama dengan 0, dan nilai Y sama dengan X pangkat 3 jika nilai X lebih dari 0. Nah, di sini untuk mencari turunan di titik 0, kita tahu untuk kalau misalkan nilai X kurang dari atau sama dengan 0, nilainya bakal selalu 0, alias garis datar di sumber X. Tapi kalau misalkan nilai X nya lebih dari 0, kurvanya akan mengikuti rumus Y sama dengan X pangkat 3. Nah, untuk mencari nilai turunan atau kemiringan di titik X sama dengan 0, kita akan cek dulu. Kalau misalkan atau untuk nilai X kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0 maksudnya. Nah, karena nilai Y-nya 0 terus, maka turunan atau kemiringannya sudah pasti 0, karena nilai Y-nya juga 0. Sedangkan untuk nilai X lebih dari 0, yang dimana turunan dari X pangkat 3 yaitu adalah 3X kuadrat. Kalau kita masukin nilai X nya sama dengan 0, hasilnya juga bakal 0. Jadi kesimpulan baik dari kiri ataupun kanan, kemiringannya akan sama-sama 0, yang dimana untuk setiap pernyataan Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 0, lalu juga nilai turunan dari 3X pangkat 3 adalah 3X kuadrat untuk X sama dengan 0, hasil turunannya tetap 0. Ini kan untuk nilai X kurang dari 0, karena nilainya 0, karena Y nya sama dengan 0, nilai turunan akan pasti 0 atau sudah pasti 0. Dan untuk nilai X lebih dari 0, kita tahu turunan dari X pangkat 3 sama dengan atau adalah 3X kuadrat. Kita mau substitusi nilai 0 pun hasilnya tetap 0. Jadi baik dari kiri apapun kanan, kemiringannya sama-sama 0, yang dimana artinya di titik X sama dengan 0, turunan Y adalah 0. Turunan Y adalah 0 baik dari kiri maupun kanan. Nah, ini untuk pada sub soal bagian A nomor 2. Kita lanjutkan untuk sub soal bagian B, yang mana kita diminta untuk mencari kelengkungan di titik 0,0. Mencari mungkin udah kelihatan ya, mencari kelengkungan di titik 0,0. Nah, kita diminta untuk mencari kelengkungan di kurva di titik 0,0. Nah, sebenarnya apa sih kelengkungan itu? Jadi kalau bahasa gampangnya, kelengkungan ini menunjukkan seberapa tajam kurva membelok di titik tertentu. Artinya kalau misalkan nilai kelengkungannya 0, artinya kurva di situ datar alias nggak membelok. Nah, untuk rumus kelengkungan juga dipakai di sini, yaitu
yang dimana di nilai kelengkungannya sama dengan nilai mutlak Y turunan kedua Y dibagi 1 ditambah turunan Y aksen pangkat 2 pangkatin 3/2. Nah ini untuk rumus kelengkungannya, yang dimana K sama dengan nilai mutlak Y turunan 2 per 1 ditambah Y turunan pertambah dipangkatin 2 dipangkatin juga 3/2. Nah karena kita sudah tahu rumus kelengkungan atau nilai K nya, kita akan masukin nilainya. Nah kita udah tahu kalau turunan pertama itu udah pasti 0. Nah jadi nilai si Y ini udah pasti 0. Nah kita tinggal mencari turunan kedua. Untuk Y cari turunan kedua, yang dimana jika X, yang dimana di X sama dengan 0, turunan pertamanya adalah 3X kuadrat, yang dimana turunan keduanya itu adalah 6X. Di nilai X lebih dari 0, Y aksen sama dengan 3X kuadrat, yang dimana turunan keduanya adalah 6X. Nah kita akan langsung masukin saja ke rumus, yaitu nilai K sama dengan saya agak lupa. Nah kan kita sudah menemukan nilai turunan keduanya yaitu 6X. Nah kita substitusi jika nilai X sama dengan 0. Kalau kita substitusi pun nilai Y turunan keduanya sama dengan 0. Nah karena kita sudah tahu nilai Y aksen pertama dan Y aksen kedua, kita substitusi saja ke rumusnya, yaitu nilai K sama dengan 0. Ini untuk turunan keduanya, dibagi 1 ditambah 0 kuadrat dipangkatin 3/2. Yang dimana kalau kita hitung kelengkungan, dari berdasarkan rumus ini, kelengkungan atau nilai kelengkungan di titik 0,0 adalah 0, yang dimana kita bisa mengambil kesimpulan di titik X sama dengan 0, kurva ini mempunyai kemiringan atau turunan sebesar 0, dan besar kelengkungannya juga 0, yang artinya kurva ini datar dan tidak membelok di titik tertentu. Nah seperti itu penjelasan untuk soal nomor 2. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penugasan soal kalkulus lanjut TLO 0313 ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.